Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naifa Arsa Ardiara dari program studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Hukum Universitas Negeri Jakarta. Di video kali ini saya akan membahas kebijakan baru dari pemerintah Indonesia, yaitu pembentukan Danantara yang merupakan singkatan dari Daya Anagata Nusantara. Sekedar informasi, Danantara adalah bagian pengelola investasi yang dibentuk untuk mengelola aset negara, terutama aset-aset BUMN, dengan tujuan meningkatkan efisiensi, memaksimalkan potensi investasi, dan tentunya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan ini sangat menarik untuk kita ulas lebih dalam, mulai dari latar belakangnya, isi kebijakannya, sampai dampaknya terhadap ekonomi dan masyarakat Indonesia. Nah, kita mulai dengan latar belakang pembentukan Danantara. Beberapa kali Presiden Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa Danantara sebagai Sovereign Wealth Fund akan fokus untuk mendanai proyek-proyek berkelanjutan. Presiden berharap melalui Danantara, Indonesia bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dalam 5 tahun ke depan. Menurut Prabowo Subianto, Danantara akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara untuk proyek-proyek berdampak tinggi di sektor manufaktur canggih, energi terbarukan, pangan, industri hilir, dan masih banyak lagi. Urgensi dari kebijakan ini sangat besar. Salah satunya adalah untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi BUMN melalui konsolidasi aset-aset strategis BUMN seperti BRI, Mandiri, Pertamina, dan Telkom. Dengan konsolidasi ini, BUMN diharapkan bisa lebih fokus pada ekspansi dan pengelolaan yang lebih efisien. Bukan cuma itu, Danantara juga diharapkan dapat menciptakan hingga 3 juta lapangan kerja baru, serta memperkuat perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Tujuan utamanya adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia dari rata-rata 5% sekarang menjadi 8%. Seperti yang diumumkan pada 24 Maret 2025, Danantara telah mengungkapkan struktur lembaga dan organisasinya. Ruslan Ruslani, CEO Danantara, menyampaikan bahwa semua jajaran dipilih dengan seleksi yang ketat, melibatkan headhunter internasional dan lokal. Menariknya, Danantara tidak hanya mengandalkan sumber daya dari Indonesia, tapi juga melibatkan pakar-pakar internasional seperti Ray Dalio, Jeffrey Sachs, F. Chapman Taylor, dan Thaksin Shinawatra di Dewan Penasihat. Nah, untuk struktur utama organisasi Danantara, yang pertama yaitu Dewan Pengawas yang terdiri dari tokoh-tokoh penting seperti Erick Thohir, Mulia Manhadat, dan Sri Mulyani. Lalu yang kedua ada Dewan Pengarah yang beranggotakan mantan Presiden Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono. Yang ketiga ada Komite Pengawasan dan Akuntabilitas yang melibatkan lembaga-lembaga pengawasan utama seperti KPK dan BPK untuk memastikan transparansi. Struktur yang kuat ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola yang profesional dan akuntabel, sehingga Danantara bisa optimal dalam mengelola kekayaan negara, menarik investasi strategis, dan mendorong perekonomian Indonesia. Seperti yang sudah saya bahas sedikit sebelumnya, kalau kita lihat dari realita di lapangan, pembentukan Danantara ini membawa peluang besar, tapi juga menghadirkan tantangan yang cukup kompleks. Dari sisi peluang, yang pertama tentu adalah potensi peningkatan investasi. Danantara menargetkan pengelolaan aset hingga 500 triliun rupiah dalam waktu 5 tahun. Target ini membuka peluang masuknya investasi asing langsung ke sektor-sektor strategis seperti energi hijau, infrastruktur, dan ketahanan pangan. Apalagi Danantara melibatkan tokoh-tokoh besar di Dewan Penasihatnya seperti Ray Dalio dan Jeffrey Sachs. Keterlibatan mereka juga menambahkan kredibilitas Danantara di mata investor global yang memang saat ini makin selektif dalam memilih negara tujuan investasi. Selain itu, Danantara berpotensi memperkuat BUMN dengan memindahkan aset-aset strategis seperti BRI, Mandiri, BNI, Telkom, Pertamina, hingga MindID
BUMN bisa lebih fokus pada pengembangan bisnis inti mereka. Mereka tidak perlu lagi dibebani target setoran dividen negara yang selama ini sering menghambat ekspansi. Model ini sebenarnya sudah terbukti efektif di negara lain seperti Temasek Holdings di Singapura. Temasek berhasil mengelola portofolio BUMN-nya dengan cara yang lebih profesional dan menguntungkan negara. Nah, dan tak kalah penting, Danantara menargetkan penciptaan 3 juta lapangan kerja baru. Fokusnya ada di sektor manufaktur, energi baru terbarukan, dan infrastruktur yang memang menjadi sektor unggulan untuk menyerap tenaga kerja muda di Indonesia. Mengingat tingkat pengangguran di kalangan anak muda masih cukup tinggi, ini tentu menjadi peluang yang sangat dibutuhkan. Tapi tentu saja, semua peluang ini diiringi dengan tantangan besar yang harus diwaspadai. Pertama, soal tata kelola dan pengawasan. Walaupun Danantara membentuk komite pengawasan dan akuntabilitas yang melibatkan lembaga-lembaga seperti KPK, BPK, PPATK, hingga Kejaksaan Agung, pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa pengawasan di lembaga-lembaga sejenis di Indonesia seringkali hanya bersifat formalitas. Beberapa pengamat bahkan sudah mengkhawatirkan potensi konflik of interest mengingat banyaknya keterlibatan elit politik dalam struktur Dewan Pengawas dan Dewan Pengarah Danantara. Kalau pengawasan ini tidak benar-benar kuat dan independen, Danantara bisa saja malah menjadi beban baru bagi negara, bukannya menjadi aset produktif seperti yang diharapkan. Baik, tantangan berikutnya adalah konsolidasi aset. Memindahkan aset raksasa seperti bank-bank BUMN dan perusahaan energi besar ke dalam satu badan baru bukanlah perkara mudah. World Bank dalam laporannya memperingatkan bahwa perubahan struktur korporasi skala besar seperti ini beresiko menimbulkan instabilitas apalagi di sektor keuangan. Kalau proses konsolidasinya tidak dilakukan dengan sangat hati-hati, bukan tidak mungkin malah memicu resiko sistemik yang bisa merusak stabilitas keuangan nasional. Selain itu, sektor-sektor yang menjadi fokus investasi Danantara seperti energi terbarukan, infrastruktur, dan ketahanan pangan sebenarnya adalah sektor dengan tingkat resiko investasi yang cukup tinggi. Investasi di sektor energi hijau misalnya masih dihadapkan pada tantangan ketidakpastian regulasi, proses perizinan yang lambat, dan fluktuasi harga energi global yang sulit diprediksi. Bank Indonesia dalam laporannya bahkan menyoroti bahwa sektor ini masih sangat rentan terhadap perubahan iklim kebijakan dan volatilitas pasar. Di luar tantangan-tantangan tadi, ada juga faktor-faktor lain yang tidak boleh diabaikan. Misalnya soal kepercayaan publik. Banyak masyarakat Indonesia masih skeptis terhadap pengelolaan aset negara yang dikelola oleh elit politik. Kalau tidak ada transparansi dan akuntabilitas yang nyata, akan sangat sulit membangun dukungan publik terhadap Danantara. Selain itu, kompleksitas hukum dan birokrasi di Indonesia juga tetap menjadi hambatan klasik. Proses perizinan yang panjang dan berbelit bisa menghambat realisasi proyek-proyek strategis yang direncanakan. Saya rasa kunci utama agar Danantara bisa benar-benar berhasil adalah membangun kepercayaan, baik di tingkat nasional maupun global. Dalam situasi sekarang, masyarakat Indonesia sudah semakin kritis terhadap proyek-proyek besar pemerintah, apalagi yang melibatkan aset negara. Jadi, sejak awal Danantara harus benar-benar membuka diri terhadap publik, bukan hanya sekedar laporan tahunan yang formalitas, tapi juga komunikasi yang rutin, jujur, dan mudah dipahami masyarakat awam. Selain itu, penting juga untuk memperjelas arah investasi Danantara, dan bukan hanya sekedar menyebut sektor-sektor umumnya seperti energi hijau atau infrastruktur. Masyarakat dan calon investor perlu tahu lebih detail seperti proyek apa yang dibiayai, apa dampaknya untuk masyarakat lokal, siapa saja yang dilibatkan gitu. Dengan begitu, masyarakat publik bisa kepercayaan publik bisa dibangun dari rasa keterlibatan, bukan hanya dari janji-janji besar yang seringkali terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Nah, dari sisi manajemen internal, saya berharap agar Danantara berani belajar dari kesalahan lembaga-lembaga sebelumnya. Jangan sampai pengelolaan aset negara ini lagi-lagi hanya dinikmati oleh segelintir elit.
Danantara harus berani menerapkan standar profesionalisme internasional dalam segala lini, dari perekrutan SDM sampai pengambilan keputusan investasi. Bukan hanya mengandalkan siapa yang dekat dengan kekuasaan, tapi benar-benar memilih orang berdasarkan kapasitas dan integritas. Terakhir, penting sekali untuk tetap melibatkan lembaga-lembaga independen dalam proses evaluasi Danantara. Tidak cukup hanya dengan pengawasan internal atau audit biasa, harus ada pihak ketiga baik dari akademisi, masyarakat sipil maupun lembaga internasional yang ikut memantau dan memberikan masukan secara rutin. Ini bukan soal ketidakpercayaan, tapi soal membangun sistem yang sehat dan akuntabel jangka panjang. Kalau semua itu bisa dilakukan, Danantara bisa benar-benar menjadi tonggak baru untuk perekonomian Indonesia. Bukan hanya jadi cerita sesaat yang nantinya dilupakan gitu. Tapi kalau tidak, resiko kegagalan juga akan sangat besar. Semuanya kembali lagi pada seberapa serius komitmen kita dalam membangun sesuatu yang bukan hanya besar, tapi juga benar-benar berkelanjutan. Baik, terima kasih sudah menyimak video ini. Sebagai kesimpulan, pembentukan Danantara memang membawa potensi luar biasa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bahkan mungkin bisa mewujudkan target pertumbuhan 8% seperti yang diidamkan pemerintah. Tapi potensi ini hanya bisa terwujud kalau 3 hal besar ini dijaga dengan konsisten. Yang pertama yaitu penguatan transparansi dan akuntabilitas. Kedua, mitigasi resiko investasi secara serius. Dan yang terakhir, pembangunan kepercayaan publik serta investor. Kalau ketiga aspek ini bisa dikelola dengan baik, Danantara berpeluang menjadi game changer untuk ekonomi Indonesia di masa depan. Tapi kalau tidak, bukan tidak mungkin kita justru menghadapi masalah baru yang jauh lebih besar. Semoga video ini memberikan wawasan baru tentang kebijakan Danantara dan bagaimana kita bisa berperan mendukung kesuksesannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.